Masalah kita itu nggak ada. Kita ini hidup sekarang, now. Sekarang kita nggak ada masalah. Teman-teman sekarang lagi ikut live, ada masalah nggak? Nggak ada. Aku ada masalah nggak? Nggak ada. Tapi kenapa kita merasa hidup banyak masalah? Karena kita selalu berpikir tentang masa depan, future, dan masa lalu, past tense ya. Contoh, misalnya kita berpikir soal masa depan, hal-hal yang nggak penting kita pikirkan. Aduh, aku nanti mau pergi arisan pakai baju apa ya? Aduh, malas banget aku. Udah, pikiran lagi. Atau misalnya, aduh, temanku ngajak nih ke ngopi, padahal aku mau pengajian. Gimana ya? Terpikirkan lagi. Atau masa depan pikir, aduh, gimana ya nanti kalau anak nggak lulus masuk sekolah negeri ya? Atau kita pikirkan lagi, aduh, gimana ya kalau aku nanti kalau macet di jalan ya? Kalau macet nanti aku terlambat loh, sempet gak sih? Nah, jadi pikiran kita itu adanya di future ya, di masa yang akan datang. Actually sebenarnya sekarang kita nggak ada masalah ya. Kita itu ada masalah karena selalu memikirkan hal yang udah lewat atau hal yang udah terjadi, yang akan datang, yang belum terjadi. Terlalu banyak pikiran. Coba kalau suaminya pulang kantor, tanya sama dia, "Bang, ada masalah nggak?" Pasti dia ceritanya masa lalu dan masa depan. Pasti itu. Oh, tadi aku dimarahin. Oh, tadi aku target tak tercapai. Oh, tadi aku begini begitu. Waduh, akhir bulan udah dekat. Aduh, udah mau tutup buku. Yang dimasalahkan biasanya masa depan dan masa lalu. Now, no problem. Sekarang nih kita nggak ada masalah. Bagiku hidup ini nggak ada masalah. Yang ada cuma tanggung jawab. Target masa depan bukan masalah, itu tanggung jawab. Buruknya masa lalu bukan masalah, itu tempat belajar. Sebenarnya kalau kita mau lebih baik, insya Allah everything is no problem. Masalah tuh nggak ada. Oh, kita punya hutang, itu masa depan. Tinggal tak usah dipikirkan, tapi direncanakan. Gimana merencanakannya? Kerja lebih banyak, lebih berhemat, dan kemudian ganti pada waktunya. Nah, kita punya hutang nih, terus kita mikirnya, nanti kalau aku digosipin gimana ya? Oh, nanti kalau aku nggak sanggup bayar gimana ya? Oh, nanti kalau seandainya dia datang ke rumah gimana ya? Padahal belum terjadi juga. Nah, yang harus kita lakukan mempersiapkannya untuk ketika hal ini yang terjadi. Jadi sebenarnya masalah itu sedikit, nggak mungkin Allah kasih kita masalah banyak-banyak. Itu janji Allah. La yukallifullah nausan illa usaha. Allah tak akan bebankan kita melainkan kita mampu memikul beban itu. So everything is okay. Yang penting teman-teman fokus aja melakukan yang terbaik hari ini. Oke? Okay? Ustazah, saya pengen punya usaha KPR, boleh nggak? Jangan, cari usaha lain yang lebih berkah dan lebih tidak melanggar syariat sehingga Mbak tidak sekedar mapan tapi juga hartanya berkah. Banyak usaha lain Mbak, selain harus usaha KPR atau usaha bank emo atau minjamkan uang ke orang dan kemudian diambil ribanya. Nauzubillah, jangan ya. Ustazah, gendong anak pas sholat dia pakai pampers nggak apa-apa. Yang penting nggak kepegang pipisnya atau usahakan tidak berisi. Oke, lagi sholat gendong anak nggak jadi masalah. Suatu ketika Rasulullah itu lama sujudnya. Lalu kemudian sahabat bertanya, kenapa engkau lama sujudnya ya Rasulullah? Tadi ada anak atau cucuku Hasan Hussein yang tidur yang bermain di pundakku, aku biarkan dulu maka kemudian aku gendong dia. Oke, jadi nggak jadi masalah ya. Oke ya, Hasan Hussein ya. Nah itu Hasan Hussein ya, benar sekali. Itu luar biasa ya, meninggalnya tragis. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang Hasan Hussein karena aku udah pergi ke makamnya di Mesir. Ustazah, oke gitu ya. Sholat yang tinggal harus dibayar. Kalau ingat ganti ya. Ustazah, kalau kita duduk sama baca sholawat dan baca sholawat boleh nggak? Sholawat itu boleh duduk, boleh baring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Nggak jadi masalah. Tegak, duduk, baring nggak jadi masalah ya. Hasan Husain itu cucu Rasulullah ya, dari Ali bin Abi Thalib ya teman-teman ya. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ya. Jadi Fatimah dan Ali bin Abi Thalib ini kehidupannya sangat sederhana. Sepanjang usia Sayyidatina Fatimah membantu Ali bin Abi Thalib untuk mencari rezeki. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang membantu orang tuanya, membantu suaminya mencari rezeki, itu ala-ala Fatimah ya.
Beda dengan Aisyah. Kalau Aisyah itu dia lebih kepada hanya makan macam duit suami. Tapi kalau Khadijah itu lebih mapan dibanding istri. Dibanding suaminya Rasulullah ya. Oke gitu ya. Ustazah doa buat anak yang mau khitan. Pakai bahasa Indonesia aja nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah sedang haid boleh zikir nggak? Haid boleh zikir. Haid boleh solawat. Haid boleh ngulang hafalan. Haid boleh sekedar berdoa. Haid boleh bermuhasabah diri. Aman ya. Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh dipakai Jumat berkah? Ya itu yang paling bagus ya. Sedekah subuh dikumpulkan di rumah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kemudian teman-teman berikan ya kepada yang berhak menerimanya. Pengen kayak Sayyidatina Khadijah. Wah Masya Allah ya, Khadijah itu rajin orangnya ya. Rajin bekerjanya, rajin ibadahnya, rendah hatinya, dermawan dia. Tapi akhir hayatnya miskin. Karena semua hartanya udah dipakai di medan dakwah ya. Keimanannya luar biasa ya. Bahkan ketika nikah dengan dengan Aisyah, Rasulullah itu masih teringat-ingat kepada Khadijah radhiyallahu ya. Kayak gitulah teman-teman ya. Sayyidatina Khadijah. Jadi kalau ada istri yang lebih mapan dibanding suami, enggak apa-apa. Karena sejatinya Sayyidatina Khadijah itu lebih mapan tapi selalu berbakti kepada suaminya ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh untuk traktir anak dan ikut makan boleh nggak? Sedekah subuh traktir anak nggak ikut makan nggak jadi masalah, atau ikut makan nggak ada masalah, karena itu bukan karena itu bukan yang namanya, karena itu bukan zakat. Kalau zakat baru nggak boleh kita makan ya. Ustazah, nggak selesai udah mau sebulan mau sholat ragu takut dosa. Oh, Mbak istihadah, harusnya nggak usah sebulan loh Mbak. Hari ke-15 Mbak itu mandi dong. Hari ke-15 Mbak mandi ya, mandi suci dari haid ya. Mbak mandi suci dari haid. Mandi hari ke-15 ya. Setelah itu hari ke-16, 17, 18 sholat aja. Wajib itu sholat. Nah nanti Mbak boleh antara wudhu dengan sholatnya, tapi nggak boleh terlalu jauh ya. Antara wudhu dengan sholatnya nggak boleh terlalu jauh. Habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat. Nah nanti setelah teman-teman melakukan yang namanya wudhu ya, pas keluar darahnya saat teman-teman sholat itu abaikan, nggak masalah ya. Oke. Ustazah, sholat subuh dulu atau sedekah subuh dulu? Bebas. Pokoknya sedekah subuh itu masih bisa dilakukan selama masih ada waktu subuhnya. Sedekah subuh ditaruh ke masjid tiap hari, nggak apa-apa kalau ke masjid. Ya taruh ke masjid 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Boleh ya. Ustazah, iya siap ya. Saya kalau haid baca Quran lewat HP, nggak masalah. Kalau mau aman ngulang-ngulang hafalan aja di dalam isi kepala nggak masalah. Sekedar solawat atau zikir nggak jadi masalah ya. 5 hari haid, 5 hari bersih dari haid datang lagi ya. Jangan sholat kalau belum secara akumulasi 15 hari ya. Ustazah habis haid masih ada flek. Nggak boleh, belum boleh ya. Kata Sayyidatina Aisyah, bersabar dulu sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau benar-benar kering. Siap Mbak Oma, setiap hari taruh di dalam kaleng. Masya Allah. Sedekah subuh buat anak boleh Mbak single mom, cuman kalau bisa diganti. Hari ini buat teman, besok buat tetangga, besok buat traktir makan kawan, besok buat makan kucing gitu bisa ya. Ustazah, bila mana seorang mengerjakan sholat tasbih di pagi hari di waktu duha boleh ya, boleh banget teman-teman ya. Aku sering setelah live memimpin jemaah untuk sholat tasbih ya jam 10.30 sampai setengah 12 masih bisa ya. Ustazah, sedekah subuh ngasih makan kucing termasuk sedekah ya. Boleh nggak niat hadas besar pakai bahasa Indonesia? Boleh, nggak masalah. Niat itu nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia.
niat tayamum, niat mandi junub, niat haid, niat sholat, niat puasa, ya niat wudhu, apa enggak masalah ya. Ustazah, rencana akhir tahun saya mau umroh, hanya saja sholat saya selama ini dengan kursi. Jadi gimana nanti di Mekah? Nggak apa-apa, ada kok apanya tuh alat pendorongnya, nggak jadi masalah ya. Masalahnya apa? Kalau masalahnya ini yang terlalu besar, coba diturunin. Kalau masalahnya lutut, coba nanti ikhtiar, masih lama akhir tahun, boleh minum madu rambutan yang kita sering spill. Semoga sembuh, masih lama akhir tahun ya. Ustazah, apa bedanya fajar dengan qobliyah subuh? Sama aja. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya ya. Ustazah, kalau menemukan uang di jalan gimana solusinya? Oke, dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa kalau kita ketemu uang di jalan, kalau dia berharga, kita harus umumkan 1 tahun. Misalnya kita ketemu uang 1 juta, 1 tahun teman-teman, bayangin tuh bebannya. Maka kita boleh umumkan di sekitar, kalau dia dekat masjid kita umumkan di masjid, tapi tidak boleh menyebutkan jumlahnya. 1 tahun tuh bukan tiap hari, sekali sebulan, sekali 2 minggu, sekali 3 minggu. Nah seandainya tidak ada yang ketemu sampai 1 tahun, maka tetap harus disedekahkan, dia tidak boleh kita ambil. Tapi kalau barangnya nggak berharga, bisa dalam kitab itu dijelaskan macam 7 hari aja. Ya, jadi uang yang kita ketemukan tidak boleh kita ambil. Maka kita boleh memilih untuk tidak mengambilnya daripada kita kena tanggung jawab untuk kemudian mengumumkannya. Paham sampai sini? Gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa, itu bukan menjadi hak kita. Oke, tapi sebentar ya. Tapi ada yang bilang apa? Bentar. Tapi ada yang bilang sedekah taruh aja. Oh, nggak bisa Mbak. Jadi gini ya, ada yang ini beliau bilang, ada yang bilang sedekah itu kalau mau ikhlas taruh aja. Taruh aja, misalnya dia taruh depan masjid, taruh aja di depan taruh aja. Oh ya, aku pernah dengar itu juga. Tapi udah lama banget ya. Taruh aja sedekah itu di depan rumah, taruh aja. Nanti siapa yang mau ngambil, itulah berarti niatnya sedekah biar kita ikhlas. Oh jangan, nggak semudah itu teman-teman. Karena orang yang menemukan tidak boleh mengambilnya ya. Nah ini ada teori barat yang menyatakan demikian ya. Boleh kita taruh uang sedekah kita kemanapun ya supaya kita ikhlas, biar nanti orang ngambil itu kita ikhlas, kita nggak pengen dia tahu kita sedekah, orang itu nggak boleh ngambil guys ya. Jadi ada hukum atas orang itu. Saran saya jangan meletakkan sedekah dimanapun, belajar ikhlas aja. Belajar ikhlas, kasih ke orangnya, dan kemudian kita berdoa, kemudian kita tinggal latihan aja daripada teman-teman letak sembarang tempat, orang yang menemukan juga tidak bisa memilikinya. Oke, jangan ya. Ustazah, kalau orang tua dan saya sendiri belum akikah, mana yang lebih utama, akikah atau kurban? Bebas, kurban boleh, akikah boleh, nggak masalah ya. Ustazah, Ustazah, sedekah subuh dikasih keponakan yatim untuk uang saku berangkat sekolah. Boleh, nggak masalah, nggak yatim pun nggak masalah ya. Ustazah, dompetku hilang diambil orang tapi nggak dikembalikan. Ya itu dompetku hilang diambil orang tapi nggak dikembalikan. Boleh ikhlas, boleh tidak, itu pilihan Mbak ya. Benar, taruh ke infak masjid itu jauh lebih berharga, jauh lebih baik. Itu udah jelas nanti orang boleh ngambilnya. Jangan taruh di depan masjid, di lapangan gitu ya. Nanti orang ngambil tuh nggak boleh teman-teman ya. Nah, dia nggak boleh mengambil itu. Dia harus mensedekahkannya. Ya benar tapi kurang tepat ya. Sedekah itu dahulukan ke masjid atau anak yatim. Bebas aja. Nanti di masjid dikasih ke anak yatim juga kok. Bedanya kalau dikasih ke anak yatim kita akan langsung ya. Yang kedua adalah kalau dikasih ke masjid tidak langsung. Nggak masalah, sama aja ya. Oke, Ustazah, iya, untuk orang itu termasuk sedekah bukan? Kalau ngasih untuk orang tua itu sedekah banget loh. Sedekah terbaik seorang anak adalah kepada orang tuanya. Sedekah terbaik seorang suami adalah kepada istrinya. Oke, Ustazah, batas haid berapa hari? Batas haid 15 hari. Menurut Imam Syafi'i, di atas 15 hari itu istihadah. Kalau istihadah itu dia tidak boleh lagi. Itu dia mesti sholat, mesti puasa dan seterusnya ya. Ustazah, kalau ada yang bikin konten
konten bagi-bagi uang, tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya adalah fastabiqul khairat, mengajak orang lain berbuat baik, memberikan inspirasi, dia dapat pahala dan dapat doa dan dapat pahala atas inspirasi yang dia berikan. Tapi kalau niatnya hanyalah validasi, ingin dipuji, maka uangnya hilang, pahala nggak dapat. Tidak hanya orang sedekah, aku yang ceramah saja, aku yang dakwah saja, bisa jadi nggak dapat pahala. Kalau dakwahku hanya sekedar validasi, dakwahku hanya ingin dipuji, ingin dibilang pinter, itu aku nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dakwahku karena Allah, maka aku mendapatkan sesuatu nanti pada akhirnya. Termasuk sedekah terang-terangan. Boleh nggak sih sedekah terang-terangan? Boleh. Tujuannya adalah mengajak orang lain kepada kebaikan, menginspirasi, memberikan contoh, boleh. Tapi kalau niatnya untuk validasi, ingin dipuji, dia nggak dapat apa-apa. Dan kita nggak bisa menghakimi, karena niat orang itu hanya orang itu dan Allah yang tahu. Termasuk niatku, hanya aku dan Allah yang tahu. Sama juga aku ini atau ustadz-ustadz lain yang ceramahnya itu ingin validasi, ingin dipuji, ingin dibilang pinter. Dengan ceramahnya karena Allah itu bisa dapat pahala, bisa tidak. Sama aja teman-teman ya, sama saja ya. Ustazah sedekah subuh buat santunan anak yatim boleh banget ya. Ustazah, oke. Pas sholat keluar cairan apa kita mengulang lagi? Kalau pasti keluarnya batalkan. Tapi kalau was-was jangan ya. Iya Mbak Oma. Jadi ada orang dakwah pengen dianggap pinter atau dakwah pengen apa? Dia nggak dapatkan apa-apa. Namal a'malu binniyat wa likulli imri'in minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Kalau dia pengen pujian, dia cuma dapat pujian. Kalau dia mendatangkan ridha Allah, maka dia mendapatkan ridha Allah. Sama dengan orang yang hijrah dari Mekah kepada Madinah pada masa Rasulullah. Ada yang hijrahnya itu karena ingin membela agama Islam. Ada yang hijrahnya itu karena perempuan cantik di kota Madinah. Ada yang hijrahnya itu karena harta, tergantung pada niat. Oke. Itu dari dulu udah terjadi itu ya. Orang ria, ya pamer. Pada masa dahulu udah banyak ya. Ustazah, iya oke. Lebih utama bayar hutang dulu atau kurban? Hutang dong ya. Kurban itu sunnah bagi yang nggak mampu. Sementara hutang itu wajib hukumnya ya. Oke, sedekah subuh dikumpulkan 2 minggu sekali lalu dibagikan. Itu oke, nggak masalah, ya kan? Ustazah, kalau sedekah ngajak Al-Quran tidak wudu, disarankan berwudu. Walaupun Imam Nawawi dan muridnya menyatakan sunnah wudu, yang lain mengatakan tidak wajib wudu. Ikhtilaf, kalau bisa wudu aja sebagai bentuk hamba kita kepada Allah ya. Oke, Ustazah, lebih utama mendampingi suami atau umroh, tergantung keridhaan suaminya. Kalau suaminya ridho Mbak pergi umroh, berangkatlah. Kalau suaminya nggak ridho, boleh ditahan sampai dia izinkan. Oke ya. Ustazah, kalau menafkahi orang tua tanpa mengatakan itu sedekah, apa termasuk sedekah? Ya iyalah, masa iya dong. Aku nih sekarang sedang sedekah ilmu. Aku nggak bilang, guys, tap layarnya, share tautannya, aku lagi sedekah, Robbana taqabbal minni. Cukup dalam hati saja. Jadi kalau kita sedekah itu nggak perlu bilang, dengerin aku sini, ini uang sedekah ya. Paham? Kok tidak paham tidak aku kasih nih. Kalau paham baru aku kasih. Tidak perlu. Nah, hanya dengan kita berbuat baik, sedekah. Memberikan senyuman, sedekah. Ya, kemudian kita menenangkan orang lain, mengantarkan dia kepada kebaikan ya. Atau sedekah ilmu, sedekah tenaga. Itu bagian sedekah yang tidak perlu kita ikrarkan. Kita ada teman kita yang pindahan. Woi, ini sedekah ya. Ingat ya, ini sedekah ya. Nggak harus. Oke? Ustazah, kalau lagi haid boleh duduk nggak di majelis taklim? Nah, ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid. 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Aku ulang ya. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk, 7 langkah berdosa Mbak Cici. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, tidak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Terserah mau ikut yang mana ya. Tapi jangan berubah-ubah. Hari ini aku rajin, asal aku boleh masuk lah asal tak menetes. Bulan depan ustadznya nggak mantap, aku haid 7 langkah udah berdosa. Itu yang nggak boleh. Perbedaan mazhab itu banyak teman-teman. Contoh, bersentuhan wudhu dengan suami. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Berbeda.
berbeda pendapat. Ya, ada yang syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah, begini dia. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah, begini dia. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah, begini dia. Ada yang asyhadu alla ilallah. Yang mana ini? Begini, 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 atau begini? Terserah, asal jangan berubah. Subuh, cus. Zuhur, asar, iya itu yang nggak boleh. Jadi kalau ada teman-teman kita yang begini-begini dia, gitu ya, lalu kita intip, ngapa tuh? Nggak usah, nanti nggak khusyuk sholat kita. Selagi ada ulama madhabnya nggak apa-apa. Basuh kepala ketika wudhu, ada yang bilang cukup 3 helai rambut aja. Ada yang bilang langsung ke ubun-ubun. Ada yang bilang semua rambut. Ada yang bilang langsung ke telinga. Cus, perbedaan mazhab. Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud 1 kali. Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Perbedaan madhab ya. Jadi selagi dia masih masuk dalam koridor 4 madhab, kita tidak boleh saling menyalahkan dan tidak boleh memaksakan satu mazhab kepada orang lain. Ya, aku paksakan teman-teman ikut Imam Hanafi saja. Aku paksakan teman-teman ikut aku saja. Nah, itu tidak bisa. Ya, gitu ya. Ustazah dan Oke, ya, Mbak Atin, coba Mbak Atin dibantu ya, ketik lagi ya. Maafin ya kalau nggak kebaca. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau keputihan saat sholat, keputihan itu kan dia tidak seumur hidup. Teman-teman boleh teman-teman cebok dulu, cebok gitu ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman nggak usah lagi pakai celananya, letakkan di tempat yang lebih tepat biar nggak diambil orang. Lalu kemudian teman-teman sholat. Ketika sholat abaikan. Kalau suami tidak menafkahi dalam 1 tahun itu gimana? Tergantung teman-teman ya. Ketika teman-teman ridho, suaminya tidak berdosa. Tapi kalau teman-teman tidak ridho, maka suaminya berdosa besar ya. Makanya laki-laki yang tidak bekerja dipaksa bekerja. Makanya makruh laki-laki yang tidak bekerja untuk menikah. Lebih baik dia itu menahan nafsunya dengan cara berpuasa dan olahraga. Karena menafkahi istri hukumnya fardu ain, wajib, tidak bisa diwakilkan walaupun istrinya mapan ya. Nah, tapi apakah jatuh talak ketika dia tidak menafkahi kita? Tidak ya. Jatuh talak itu terjadi karena 4 hal saja. Pertama, suaminya yang ngomong talak, yang kedua istrinya yang menggugat, yang ketiga salah satunya murtad, salah satunya meninggal. Jika 4 ini tidak terjadi, maka dia tidak jatuh talak. Oke, kayak gitu ya. Gimana wudhu mazhab Syafi'i setelah wudhu madhab Nawawi? Nggak ada mazhab Nawawi. Yang lain boleh, nggak jadi masalah ya, mazhab yang lain. Satu kasus boleh. Dalam hal wudhu kita ikut Syafi'i. Dalam hal kunut kita ikut Hanafi. Nggak apa-apa. Tapi beda kasus, beda mazhab. Kenapa boleh berbeda? Karena negara kita tidak negara bermazhab. Kecuali kita ikut negara yang bermazhab, maka pemerintahnya harus bermazhab itu, buku-bukunya, semua buku agamanya harus bermazhab itu, atau kemudian ustadz-ustadznya harus ceramah menyampaikan satu mazhab itu. Karena negara kita bukan negara Islam yang bermadhab, maka diberikan kesempatan kepada teman-teman untuk ikut yang mana teman-teman mau. Saja mau tanya, saya kan punya hutang ke bank, bayarnya dicicil. Terus pertanyaannya apa? Sedekah subuh traktir teman-teman boleh, nggak jadi masalah ya. Tolong jelaskan sedekah subuh dong. Sedekah subuh itu pokoknya sedekah yang kita berikan di waktu subuh. Ya, dikumpulkan aja di rumah. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu kan. Nah, dikumpulkan aja di rumah. Nanti setiap hari Jumat, kalau bisa pilih hari Jumat, nggak harus sih. Hari lain juga nggak apa-apa. Nah, teman-teman boleh menyerahkannya ya, entah kasih makan teman, traktir makan kawan, itu boleh, nggak jadi masalah ya. Atau teman-teman kasih kucing, makan kucing dan lainnya. Oke, Ustazah boleh nggak daging kurban dimasak untuk acara? Nggak apa-apa, untuk acara pengantin, acara arisan ya, undang orang makan ke rumah, disedekahkan, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, subuh tapi nggak bisa sholat subuh. Sedekah subuh tapi nggak bisa sholat subuh, maksudnya nggak ke masjid. Di rumah aja kumpulkan dalam kaleng. Ya nggak masalah ya, kumpulkan dalam kaleng 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, di foto prewedding sebelum berhijab pajang di rumah ortu. Nggak usah. Nggak usah dipajang, bilang sama orang tuanya turunkan teman-teman ya, bilang sama orang tuanya turunkan. Kalau nggak berhijab itu nanti jadi dosa jariah kalau ada orang yang bertamu. Oke, iya.
Sedekahku kasih ponakan yang yatim boleh nggak? Nggak yatim pun boleh. Sedekah subuh itu bebas. Kasih ke orang kaya, ke non muslim boleh. Ya, sedekah subuh itu bebas ya. Kasih ke siapapun boleh ya. Ustazah, oke, Mbak Ita mungkin pelan-pelan bisa bernegosiasi agar orang tuanya mau menurunkan foto tanpa hijab. Pelan-pelan aja. Nggak mau sekarang, besok-besok jangan-jangan dia mau ya. Ustazah, gimana udah pisah rumah, belum mengatakan cerai, tapi di luar dia bilang cerai. Di luar dia bilang ke siapa? Kalau dia bilang ke orang yang terpercaya, itu jatuh talak ya. Ustazah, Ramadan lalu aku berhubungan badan. Waduh, Majang. Oke. Teman-teman boleh dengerin aku sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, perhatikan, ke depan jangan ulangi lagi. Berhubungan badan dengan suami di siang Ramadan itu dosanya besar. Kalau tidak mau berdosa, ya kalau tidak mau berdosa, teman-teman harus melakukan, teman-teman harus kalau tidak mau berdosa, teman-teman harus membayar kafarat. Kafaratnya gimana? 1, teman-teman berpuasa 60 hari berturut-turut. Kalau seandainya teman-teman haid boleh dilanjut. Ya, tapi 60 hari tidak. Mbak Atin mungkin terfilter sama TikToknya Mbak ya. Coba diganti kata-katanya ya. Takutnya TikToknya ngefilter nih, kan dia mesin ya. 60 hari berturut-turut ya. Puasa kafarat. Nah, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya 7 on. 60 orang berarti 42 kilogram. Oke. Selanjutnya atau yang ketiga, pertama puasa 60 hari berturut-turut, memberi makan 60 fakir miskin sebanyak 60 orang. Satu orangnya 1 mud berarti 7 on kali 60 berarti 42 kilogram. Atau memerdekakan budak. Kan tidak mungkin ada budak ya. Jadi ke depan di siang Ramadan tidak boleh berhubungan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah, anak saya cerai, lagi hamil 2 bulan. Mana bisa cerai lagi hamil? Ya, hamil tidak bisa cerai. Cerainya tidak sah itu ya. Tidak sah itu ya. Tunggu dulu lahir anak kalau mau berpisah ya. Ustazah, oke, kalau daging kurban dikasih ke orang yang beda agama, kalau udah hari-hari tanggal segini udah boleh dikasih ke non muslim dengan syarat non muslimnya tidak kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi agama Islam. Ya, tidak kafir harbi ya. Jadi dia tidak membunuh orang Islam, tidak memerangi orang Islam, itu boleh saja ya. Ustazah, iya puasa yaumul bid cuman sehari, is oke lah, nggak jadi problem ya teman-teman ya. Ya ke depan dimaksimalkan lagi ya. Ustazah, setiap duduk setelah sujud saya selalu ada keluar lubang kemaluan, tapi bukan kentut. Apakah batal sholat? Kalau yakin sesuatu itu keluar batal, karena keluarnya sesuatu dari kubur, dubur atau di antara 2 lubang itu batal. Tapi kalau seandainya cuma was-was lanjutkan, dia berarti tidak batal. Kalau cuma perasaan was-was aja ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh bolehkah buat jajan anak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau masih istihadah baca Al-Quran boleh nggak? Istihadah boleh baca Quran. Boleh semuanya. Oke, boleh semuanya ya. Jadi nggak masalah. Istihadah itu adalah haid yang lebih dari 15 hari. Istihadah itu haid lebih dari 15 hari. Pokoknya haid terus dia. Atau flek dia 7 hari, haid dia 7 hari. Nanti hari ke selanjutnya dia masih haid. Berarti udah lebih dari 15 hari. Itu istihadah. Dia wajib sholat, wajib puasa. Boleh dia umroh, boleh dia haji, dia boleh tawaf. Tapi hari ke-15 dia mandi. Hari ke-16 walaupun keluar darahnya dia tetap harus sholat. Yang istihadah ini dari tadi pertanyaannya keputihan, istihadah. Nanti aku spill madu akasia, teman-teman minum. Supaya haidnya berhenti kalau yang terlalu banyak. Kalau yang flek terus nanti dia keluar. Dia menstabilkan kondisi haid untuk madu akasia itu dan keputihan ya. Kemudian Ustazah, sholat syuruk itu setiap hari atau hari Jumat saja? Kalau mau setiap hari boleh. Tapi kalau bisa pakai iktikaf. Dalam hadis dikatakan
Bu Wiwi belum ada Bu Wiwi, palingan seminggu lagi ya. Oke, apa namanya? Misalnya begini ya. Dalam hadis dikatakan man sallu raka'atani subh. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu kemudian dia melakukan iktikaf di masjid, dia zikir, dia sholawat, dia baca Quran sampai datang waktu syuruk 1,5 jam dari azan subuh, maka faka'annama hajjan wa umratan, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh, dengan syarat di masjid. Dia sholat subuh di masjid, dia iktikaf sampai syuruk, lalu sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat syuruk atau sholat isyraq 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah, 1 kali haji, 1 kali umrah. Tapi kalau teman-teman punya suami, susah karena ngurusin suami mau pergi kerja, lakukan sekali sebulan atau di hari Minggu, di hari libur ya. Ustazah, iya, baca Al-Kahfi di hari Jumat afdolnya gimana? 10 atau semuanya? Beda fadilahnya. Kalau baca Al-Quran, kalau baca Al-Kahfi dibaca, maka kita dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lain. Tapi kalau menghafal 10 ayat pertama, maka terlindung dari fitnah Dajjal ya. Nah itu beda fadilahnya ya. Ustazah, oke. Iktikaf sebelum sholat syuruk, oke. Apakah harus di masjid? Yang namanya iktikaf itu mesti di masjid atau di musola ya. Ya, jadi kalau seandainya di rumah bukan iktikaf namanya. Apa beda iktikaf dengan zikir biasa? Aku zikir tapi di rumah, itu zikir namanya. Aku baca Quran tapi di rumah aku diem, khusyuk, itu bukan iktikaf, itu baca Quran namanya. Kalau dia mau dianggap iktikaf mesti di masjid berdiam diri dan gak boleh ngobrol. Aku di masjid, aku baca Quran sambil ngobrol, aku zikir sambil ngobrol, aku zikir sambil stalking TikTok. Itu bukan iktikaf, itu namanya zikir. Kalau mau dia dianggap iktikaf, dia di masjid diam gitu dan melakukan aktivitas tadi. Aku di rumah zikir, baca Quran, wah, itu bukan iktikaf, itu namanya zikir. Kalau dia mau dianggap iktikaf, mesti di masjid dan diem ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau habis lahiran udah nggak keluar darah, ya teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat ya. Ustazah, bentar ya, Jumat berkah boleh nggak dikasih ke ibu sendiri? Boleh, dikasih ke ibu, ke anak, boleh, nggak masalah, is oke. Cuma kalau bisa gantian, hari ini ke keluarga, Jumat depan ke teman, Jumat depan kasih makan kucing. Karena semakin banyak orang yang kita berikan sedekah, yang kita goreskan senyuman di hatinya, yang semakin banyak bersyukur karena pemberian kita, maka semakin berkah hidup kita ya. Oke, kalau musolanya di depan rumah bisa. Yang penting tidak musola yang di dalam rumah ya. Ustazah, oke, kalau memperbaharui nikah baiknya hari apa? Bebas sih, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah pinjam uang di bank buat usaha boleh nggak? Nggak usah mbak, itu riba mbak. Itu riba. Pertama, dalam angsuran mbak itu ada bunganya mbak ya. Oke, kemudian kalau mbak telat membayarnya mbak kena denda mbak. Yang ketiga, kalau mbak nggak bayar, maka nanti itu agunan mbak akan ditarik oleh bank. Dan yang mbak udah serahkan, dia nggak kembalikan uang ansuran mbak. Dan sudah pastinya itu bunga ribanya lebih besar dibanding untung yang mbak dapat setiap bulan. Kecuali mbak udah bertahun-tahun berbisnis. Ya aku nggak nyaranin, jadi pakailah gaya kita kalau dagang itu mulai dari modal kecil gitu ya. Modal kecil, terus ditabung, pengeluarannya diatur, ada uang ditabung, balikkan lagi ke modal ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, nggak capek ngetik, dimaafin ya teman-teman, dimaafin kalau seandainya aku tak terbaca semuanya ya. Ustazah, hari ketiga udah haid, udah berhenti haid gitu, apakah sholat? Oh iya dong, kalau dia berhenti maka teman-teman boleh melakukan sholat ya. Ustazah, oke sebentar ya. Boleh nggak sedekah oke, boleh kak sedekah subuhku kalau pagi aku kasih ke janda dan anak yatim? Nggak masalah teman-teman. Pengumuman
Pengumuman sedekah subuh itu boleh dikasih ke siapapun ya. Boleh dikasih ke tetangga, ke anak, ke cucu, ke cicit, ke haters, ke mantan, ke tetangga, ke orang pengkhianat, ke orang muslim, ke orang non muslim. Ya boleh dikasih ke orang cacat, orang kaya, orang miskin, bebas. Oke. Jadi aman. Sedekah subuh boleh dikasihkan ke siapapun ya. Siapapun, orang tua, orang muda, orang tinggi, orang gila, kemudian orang pikun. Sedekah itu bebas teman-teman. Saking bolehnya ke mantan pun boleh, ke pengkhianat pun boleh. Sedekah tuh bebas aja, nggak usah dipikirin. Kasih makan kucing juga sedekah, kasih orang tua, kasih istri, kasih anak. Saking bolehnya ke mantan pun boleh. Itulah istilahnya kan guys, itu takkid namanya penekanan. Ya, ke pengkhianat pun boleh, saking dia itu pentingnya ya. Ke orang non muslim pun boleh, nggak masalah. Oke. Aman ya teman-teman ya. Ke non muslim boleh mbak, nggak masalah. Ajak teman non muslim makan-makan ya, oi boleh, nggak masalah ya. Oke, ke tukang gibah boleh nggak masalah ya. Oke, mantan woi. Ustazah, hukum memakai minyak wangi, cari yang non alkohol atau alkoholnya di bawah 1 metil. Seperti misalnya softener, soklin, pewangi itu kan pakai alkohol. Cuma alkoholnya di bawah 1 metil. Ustazah, iya apa? Aman ya teman-teman ya. Sudah terlanjur pinjam uang buat usaha. Kalau ada aset lain, jual asetnya untuk mengganti hutang ribanya ya. Kalau nggak ada, ya udah Mbak kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, nanti sisanya Mbak tabung untuk membayar hutang ribanya Mbak. Atau yang ketiga, minimal jangan telat membayarnya ya. Karena kalau telat itu nanti ribanya semakin banyak. Dosa riba itu termasuk dosa besar, minta maaf. Bahkan dalam hadis yang sahih, dosa riba itu ibarat menzinahi ibu kandung sendiri. Nauzubillah. Nggak apa-apa bagi teman-teman yang udah terlanjur, aku berbaik sangka mungkin kemarin nggak tahu aja. Makanya akhirnya teman-teman berhutang. Semoga ke depan kita lebih baik, pelan-pelan kita perbaiki ya. Dan jangan lupa baca doa lepas dari hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Nah itu dia ya. Oke, gitu ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, aku tahajudnya kesiangan, jadi aku nggak tahajud. Itu gimana? Aku menyesal banget. Nyesal sedih boleh, tapi nggak boleh meratap. Kalau meratap, aduh aku nggak tahajud, aku sedih. Wah, berarti kita merubah statusnya menjadi wajib. Itu berdosa. Jadi kalau kita sudah istiqomah melakukan ibadah sunnah, kalau ketinggalan cukup istighfar dan jangan ulang lagi. Nah ke depan dan jangan terlalu meratapi. Kan nanti kalau kita meratapi berarti kita menganggapnya wajib ya. Oke, Ustazah, kurban dulu atau bantu ponakan? Tergantung kasusnya mau dibantu dalam hal apa nih ponakannya ya. Ustazah, tolong sematkan doanya boleh ya, nanti teman-teman kita catat ya doa bebas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain kamu. Ustazah, doa biar kaya, ini juga dia sama aja doanya ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Supaya kita dikayakan oleh Allah, dijauhkan dari yang haram, dicukupkan dengan yang halal ya. Screenshot aja nanti boleh dibaca setiap habis sholat ya. Screenshot aja nanti boleh dibaca setiap habis sholat ya. Ustazah, oke. Oke gitu ya. Ustazah, apakah Ustazah benar sholawat nariyah kok mengandung syirik? Sholawat nariyah itu tidak mengandung syirik. Kemarin kita belajar arti sholawat nariyah. Yaitu artinya bagus ya. Sholawat kepada Rasulullah dengan sempurna, kesejahteraan kepada Rasulullah dengan sempurna. Yang dengan beliau itu kesulitan menjadi mudah, kesusahan menjadi selesai, kebutuhan menjadi terpenuhi. Ya mungkin karena artinya mereka menganggap syirik. Tapi kan niat kita nggak ke sana ya. Ustazah,
Kalau makmum masuk ke surat yang kedua, nggak dapat Al-Fatihah, nggak apa-apa. Dia tidak masbuk. Kalau dia tidak dapat Al-Fatihah, dia tidak masbuk. Dia masbuk kalau dia udah kelewatan ruku. Misalnya nih ya, Allahu Akbar nih imam nih. Allahu Akbar. Kita baru masuk nih, jeg. Nah, Allahu Akbar kita ikut ruku. Allahu Akbar gitu. Nah, kalau kita ikut ruku, itu kita tidak hutang, kita tidak terlambat, walaupun nggak dapat Al-Fatihah. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah, ya. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah, maka mesti melakukan namanya Quran ya. Nanti satu lagi ya. Saya sedikit sampai habis ya. Dari asum habis semuanya. Halo teman-teman, semua. Halo. Iya, gimana? Oke. Gimana? Masih nge-lag kah? Masih nge-lag? Teman-teman masih nge-lag nggak? Oke, sebentar ya. Masih nge-lag kah? Oke, kalau gini gimana kira-kira? Oke, kalau gini gimana kira-kira? Masih nge-lag kah? Halo semuanya, masih nge-lag? Halo semuanya. Iya, masih nge-lag kah teman-teman? Oke, gimana? Masih nge-lag? Oke, halo. Udah ya, aman ya? Siap ya. Oke, aman ya, siap ya. Ustazah, zikir sambil nonton ceramah Ustazah itu gimana? Oke, kalau sambil dengarkan kajian, ada baiknya teman-teman fokus. Udah bisa ya, mantap ya. Oke ya. Kalau seandainya sudah tidak ya, aman ya. Kalau seandainya teman-teman zikir saat mendengarkan kajian, aku saranin jangan. Kenapa teman-teman? Kenapa? Karena butuh fokus. Tapi kalau zikir sambil nyuci, zikir sambil masak, zikir sambil teman-teman baring, zikir sambil masak, itu nggak masalah. Tapi kalau zikir sambil teman-teman melakukan yang namanya mendengarkan kajian, nah itu tidak bisa ya, tidak fokus nanti ya. Ustazah, apakah wanita itu boleh melakukan sholat ke masjid? Wanita itu kalau sholat sambil dengerin kajian nggak usah. Kalau sholat aja dulu ya. Kalau mau dengerin kajian nanti fokus dengerin kajian ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya dapat ruku itu nggak telat. Misalnya ini imam nih. Allahu Akbar. Imamnya ruku guys. Imamnya ruku ya. Lalu kemudian teman-teman langsung masuk nih. Allahu Akbar gitu. Maka teman-teman tidak ngutang. Selagi dapat ruku tidak ngutang ya. Ustazah, miyom yang berkepanjangan apakah saya boleh sholat? Miyom sholat karena dia istihadah. Nanti yang miyom ini coba teman-teman minum madu akasia ya supaya sembuh ya. Ustazah, hafdolnya mana? Daud, kodo, atau puasa yang lampau? Kalau puasa yang lampaunya ingat kodo, kalau nggak ingat Daud ya. Ustazah, berzikir apa harus wudu? Ya tidak dong, kan kita kemana-mana zikir guys. Ngelihat orang cakep ya. Masya Allah, itu kan zikir kan. Ngelihat orang sakit, syafakillah, itu kan zikir kan. Alhamdulillah, subhanallah. Kalau ada petir, dor, la ilaha illallah gitu ya. Nah itu adalah la haula wa la quwata illa billah. Itu kan zikir, nggak dalam keadaan wudu, nggak jadi masalah ya. Ustazah, istihadahku hari udah 20, oke? Istihadahku udah 20 hari. Karena haidnya nggak lancar. Katanya itu darah istihadah. Apakah benar? Benar. Haid yang lebih dari 15 hari istihadah. Mbak yang tadi miom, darah miom itu istihadah mbak. Jadi mbak silahkan sholat, mbak silahkan puasa. Nanti ada rezeki, mbak beli madu akasia itu miom. Ini mbak, nih apa lagi nih? Mbak yang istihadah 20 hari, jangan ditunda mbak. Beli madu akasia yang aku spill itu, udah banyak orang haidnya gak lancar jadi lancar. Yang keputihan jadi gak keputihan. Atau misalnya yang dia itu suka naik asam lambung, kolesterol, hipertensi jadi sembuh ya. Jadi diminum nanti madunya ya. Ustazah, ada petir, saya selalu ta'awuz. Oh enggak. Petir itu la haula wa la quwata illa billah. Ya, kalau petir itu ucapnya la haula wa la quwata illa billah ya.
Oke, aman ya, nggak nge-lag ya teman-teman, aman ya, aman ya. Oke, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita terkejut, dor, la haula wala quwata illa billah. Istihadah itu apa? Istihadah itu haid yang lebih dari 15 hari. Ya, oke. Nah, haid yang lebih dari 15 puasa Daud tidak harus pakai mursyid teman-teman ya. Jadi puasa aja itu syariat yang bisa dinikmati oleh banyak orang ya. Oke, bolehkah datang ke masjid mengikuti tausiah kalau lagi haid ya? Wanita haid itu masuk masjid ada 4 pendapat ulama madhab, yang keempat-empatnya itu berbeda. Siap Kang Didin, Mbak Iwish. Yang pertama, ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah berdosa. Kemudian yang kedua, ada yang siap Mbak Samira. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Yang ketiga, ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Mau pilih yang mana terserah. Aku ulang ya, tak boleh masuk 7 langkah berdosa, boleh masuk asal tak menetes, boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid, boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Nah, jadi teman-teman pilih aja yang mana teman-teman dimaunya ya. Tapi jangan berubah-ubah ya. Mursyid itu guru ya. Mursyid itu guru ya. Ustazah, gimana caranya agar anak nurut? Nah, butuh proses. Pertama butuh edukasi yang lebih bagus. Yang kedua butuh doa. Doanya adalah Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Baca aja 3 kali setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Ini doa untuk anak soleh ya. Oke, Rabbi habli minas solihin ya. Oke, aman ya. Ustazah, oke. Ustazah cucu masuk TV. Oh, masuk TV. Aku udah berusaha masuk TV tapi nggak muat Kang Didin. Karena TV-nya tipis. Ku masukin kepalaku nggak masuk. Ku masukin hidungku juga nggak masuk. Ku masukin kucingku juga nggak bisa. Ada 2 TV di rumah. Aku berusaha masuk nggak bisa. Ya, nah itu aku selalu sampaikan perkembangannya. Sampai sekarang belum mampu ya. Karena terlalu tipis TV-nya itu. Nah kemarin aku masukkan ekor kucingku nggak bisa juga ya. Nggak bisa aku masuk TV itu, nggak muat teman-teman. TV ku tipis sekali soalnya. Kayak gitu ya. Ustazah nggak bisa. Siap Kak Diding ya. Oke, apa hukumnya mengaji di handphone? Di HP? Boleh, nggak masalah. Hanya saja kalau ngajinya di handphone jangan terlalu terbiasa. Aku 20 tahun ngajar tahsin ya teman-teman ya. Lebih mudah mengajarkan orang yang belum bisa baca Quran, ya Mbak Nunung, dibanding orang yang sering baca Quran di handphone. Karena rosam atau bentuk huruf ya, bentuk huruf dalam Al-Quran itu beda dengan bentuk huruf yang ada di handphone. Beda, syakalnya, sertahnya itu beda. Nanti kalau dia terbiasa mungkin teman-teman nggak tahu beda, tapi aku tahu banget itu beda dan agak riskan ya kalau terlalu sering ya, kalau lagi haid aja ya. Oke, gitu ya. Tapi dulu waktu muda lebih cantik yang sekarang. Oh, hidup tuh ada perkembangan dong ya. Makin kesini makin kece. Nggak canda ya teman-teman ya. Masuk TikTok aja, TV nggak pernah dinyalakan. Kok sama ya? TV di rumahku tinggal satu udah kasih orang. Ku coba masuk nggak bisa ya. Jadi aku berusaha dulu untuk bisa masuk. Nanti kalau bisa masuk, hoi guys, hidungku udah lumayan nih bisa masuk. Ustazah, apa setelah mandi junub ya, baju yang kita bisa pakai masih bisa dibawa sholat ya. Kalau nggak kena najis masih bisa ya. Setelah ikut kajian Ustazah, hidup saya makin berkah, Masya Allah ya. Gitu ya, nih kalau aku masuk ke TV nih pada protes nih. Kenapa? Kemana Ustazah nggak live tuh di dalam TV, nggak bisa keluar lagi ya. Oke, dalam TV dia buka dulu TV-nya baru bisa. Ustazah kalau lagi mengaji megangnya gantian pakai tangan kiri nggak ada masalah ya. Jadi pegangnya pakai tangan kiri nggak jadi masalah. Itu cuma adab saja ya. Oke, Ustazah, puasa Daud itu apa sih? Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya dia selang-seling ya, teman-teman ya. Dia selang-seling, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya.
Ustazah kisah Nabi, kemarin kita membahas kisah Nabi. Teman-teman, nanti kita akan bahas sejarah lagi ya. Kita ulang dari awal ya. Usia berapa Rasulullah itu ketemu dengan Khadijah, usia berapa Rasulullah itu ditinggal oleh ibunya, usia berapa dia diboikot, usia berapa dia kaya raya. Wah, Masya Allah ya. Jadi nanti kita bahas ya. Ustazah, siap Mbak Santi, Mbak Musdarniz ya. Kalau baca Al-Muluk sambil tidur. Oke. Jadi begini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Boleh aja baca Quran sambil baring, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau kita lagi kurban dan dikasih sama panitia, kalau kita jual lagi gimana hukumnya? Orang miskin boleh jual, orang kaya haram menjualnya. Oke, misalnya dia punya toko bakso lalu dia ambil daging, dia jual baksonya, dia campur dengan daging, nggak boleh, haram ya. Kalau sholawat nggak pakai sayyidina nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, ketinggalan sholat pas masuk masjid imam udah rakaat kedua, oke, udah baca Al-Fatihah, oke, apa harus baca iftitah? Iftitah itu nggak harus. Iftitah itu sunnah. Kalau teman-teman gak kekejar, Al-Fatihah aja cukup, nggak apa-apa ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Naimul ya, Mbak Musdarnis ya. Oke, siap Mbak Munimul ya. Namanya lucu-lucu ya. Siap Mbak Sari. Ustazah, kalau sholat hajat bacaan suratnya gimana? Bebas. Sholat sunnah taubat, sholat sunat hajat, sholat istikharah, sholat wudu, tahiyatul masjid, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha. Kalau 2 rakaat itu kayak sholat subuh aja dan bacaannya bebas aja. Sebenarnya ada bacaan khusus tapi nggak harus kok. Misalnya nih di waktu duha rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua at-tuha, tapi nggak harus kok teman-teman ya. Apapun boleh. Kul siang malam nggak apa-apa. Rakaat pertama kul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas, rakaat ketiga kul a'udzu birabbin nas. Meninggalnya kul a'udzu birabbin nas, nggak masalah ya. Ustazah, puasa Daud boleh nggak dimulai hari Sabtu? Kalau pertama kali mulai, hindarkan hari Jumat dan hari Sabtu. Tapi kalau udah mulai sebelumnya, boleh Jumat sendiri dan Sabtu sendiri ya. Ustazah, boleh nggak sholat hajat setelah tahajud dan witir? Boleh Besti, boleh. Coba kita belajar lagi. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam teman-teman ya. Nah, jadi siang dan malam ini bisa nih. Coba ya, kita belajar pelan-pelan. Yang pertama sholat taubat. Yang kedua sholat hajat. Yang ketiga sholat wudhu. Yang keempat tahiyatul masjid. Yang kelima sholat istikharah. Wudhu, taubat, hajat, istikharah, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini bisa siang dan malam. Setelah duha boleh, sebelum duha boleh, setelah tahajud boleh, tengah malam boleh. Kecuali habis asar dan habis subuh teman-teman ya. Nah ini kayak sholat subuh aja kok. Sebentar ya guys, kakak aku nelfon, kenapa ya, bentar ya. Assalamualaikum Bu, lagi live Bu. Kenapa Bu? Halo Bu? Halo? Bunda Bu? Nggak jelas suaranya guys. Bentar ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Apa tadi? Sampai di mana tadi ya teman-teman ya? Oke. Maaf. Putus-putus. Oke, tadi kita sampai di mana? Dibantu ya. Dibantu ya teman-teman, sampai mana tadi? Sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahajud, tahiyatul masjid ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Ustazah, puasa Daud tadi aku sampai di mana? Oh, sholat 24 jam ya. Sholat 24 jam ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Ada doa untuk orang tua. Oke, sebentar ya. Soalnya ini bisa, dia kayak sholat subuh aja ya teman-teman ya. Dia kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku
aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah dan seterusnya ya. Ustazah, iya kalau sholat duha bagaimana? Kalau sholat duha itu lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh ya. 2,5 jam dari azan subuh dan kemudian teman-teman boleh melakukannya minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Jadi dipotong aja jadi 2, 2, 2 ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Suratnya bebas. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Ad-Duha ya. Ustazah, iya sholat taubat waktunya jam berapa? Seperti tadi, siang dan malam boleh ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita pakai jam tangan di tangan kiri boleh, nggak masalah. Kalau pasang obat nyamuk boleh nggak? Penuh dengan asok, ndak apa-apa gitu, aman ya, asok itu ndak najis do ya. Ustazah, aman ya, apakah hukumnya tahlil dan memberi makan orang yang datang ke rumah kita? Nggak apa-apa, aku pernah dengar katanya nggak boleh makan di rumah orang yang meninggal. Karena dia lagi kesusahan, masa kita makan? Nah sekarang aku tanya balik, apakah nggak boleh orang yang dalam keadaan miskin sedekah? Boleh dong teman-teman, nggak masalah ya. Yang penting tidak ada kewajiban di masyarakat itu untuk kemudian dia itu bisa melakukan yang namanya untuk kewajiban untuk harus masa itu. Yang penting nggak ada kewajiban itu ya. Ustazah, orang tua saya meminta saya untuk berpisah. Apa yang harus saya lakukan? Ya tergantung kasusnya Mbak. Kalau kasusnya tidak mengharuskan Mbak berpisah, jangan. Pisah itu satu aja kuncinya. Ketika rumah tangga itu sudah tidak mendatangkan kepada kebaikan, maka dia boleh dipisahkan. Tapi kalau masih mendatangkan kepada kebaikan, maka dia boleh untuk dipertahankan. Misalnya nih, suaminya selingkuh, kita nggak mau nafkahi, dia menghina, kita mencaci, dia memaki, kita menghina, itu baru boleh. Ya akhirnya apa? Akhirnya rumah tangga itu cuma menjadi bahan dosa. Padahal awalnya rumah tangga itu harusnya menjadi bahan pahala buat kita. Oke ya. Ustazah, kalau mandi taubat sebaiknya dilakukan pagi atau siang. Hukumnya sunnah aja. Siang malam boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya, ketika habis sholat taubat, selalu nampak figur di belakang. Gimana maksudnya? Oke, Ustazah, iya, kalau sholat isyanya jam 9 malam, apa masih boleh ba'diyah isya? Oke, perhatikan, ba'diyah isya itu atau qobliyah itu boleh dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Oke ya, aman ya, suara aku jelas ya guys. Misalnya nih, teman-teman sholat subuh, kan ada qobliyah. Kan ada qobliyah ya teman-teman. Teman-teman sholat subuh jam 5. Misalnya nih azan subuh jam 4:30. Lalu teman-teman baru sholat subuhnya jam 5. Boleh aja qobliyah dulu baru kemudian teman-teman sholat subuh. Sama dengan sholat zuhur. Misalnya nih teman-teman azan zuhur jam 12:10. Ya boleh aja teman-teman melakukan sholat qobliyah zuhur ketika teman-teman sholatnya jam 1. Qobliyah dulu 4 rakaat lalu sholat zuhur, lalu kemudian ba'diyah 2 rakaat. Oke. Ustazah, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah boleh selama ada waktu sholatnya. Tapi kalau waktu sholatnya udah mau habis, itu udah nggak bisa ya. Oke ya. Ustazah, bagaimana pendapat istri yang bekerja hanya untuk mencari aktivitas? Tergantung. Kalau suaminya ridho, apapun tujuan pekerjaannya nggak masalah teman-teman ya. Sayyidatina Khadijah itu bekerja seumur hidupnya. Rasulullah ridho dan aman. Bahkan Sayyidatina Khadijah lebih kaya dibanding Rasulullah pada masanya. Oke. Ustazah, bagaimana cara menghindari rasa malas? Teman-teman, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, paksakan ibadah itu. Waktu dia naik, kerjakan ibadah itu. Waktu dia turun, paksakan ibadah itu. So, teman-teman, malas itu dirasakan semua orang. Aku juga males, ustadz juga males, ulama juga males. Cuman bedanya, ada orang yang malas, dia abaikan. Ada orang yang malas, dia tetap kerjakan. Itu beda loh, teman-teman ya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi gini, orang yang konsisten itu juga malas. Cuman orang yang konsisten walaupun malas dia tetap kerjakan itu. Oke ya.
Ustazah, iya. Bagaimana sholat witir lebih baik 2 kali salam atau 1 kali salam? Dua-duanya baik. Tapi kalau mau sholat witir 1 kali salam berarti langsung 3 rakaat ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu kan? Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Tinggal teman-teman cek, nanti yang penting sholat witir itu tidak ada tahiyat awal. Dia langsung tahiyat akhir. Itulah yang membedakan antara dia dengan sholat maghrib ya. Jadi nggak ada tahiyat awal, dan rakaat 1, 2, dan 3 itu semuanya pakai ayat pendek. Rakaat 1, 2, dan 3 itu semuanya pakai ayat pendek ya. Oke, Ustazah, iya, qobliyah zuhur. Oke, bolehkah berwudu kumur-kumur saat berpuasa? Selagi nggak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan, nggak apa-apa. Tapi kalau masuk walaupun sedikit itu batal ya. Ustazah, tolong sholat rawatib. Oh, tolong, siap. Teman-teman boleh share-share tautan. Witir 1 rakaat boleh mbak, nggak masalah. Witir 1 rakaat boleh mbak, nggak jadi masalah ya. Oke, nah teman-teman semuanya, tadi aku sampaikan apa ya? Rawatib. Coba ya, teman-teman boleh fokus. Rawatib itu adalah bapaknya. Si rawatib ini punya 2 anak. Namanya qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu adalah sebelum sholat fardu. Ba'diyah itu adalah setelah sholat fardu. Nah, di antara qobliyah dan ba'diyah ini ada yang hukumnya sunnah muakkad. Ada yang hukumnya sunnah biasa. Sekarang kita belajar yang sunnah muakkad saja. Oke, fokus ya. Yang pertama, 2 rakaat sebelum azan, sebelum subuh. Oke, nggak ada Mbak Putri, aman ya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur ya. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur ya. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Aku ulang ya teman-teman ya. Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Kalau teman-teman sholat fardunya udah mantap, coba teman-teman booster dengan rawatib ini. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur karena Allah. Nah itu bisa. Tujuannya menyempurnakan sholat wajib kita ya. Setelah maghrib ya. Setelah maghrib ya. Yang muakkad dulu nih, pelan-pelan ya. 2 rakaat sebelum subuh. Oke, clear. 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Ya, setelah isya. Oke. Oke, aku ulang pelan-pelan ya. Nanti yang sebelum maghrib nanti ya. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Totalnya 12 rakaat teman-teman. Nah itu yang sunnah muakkad. Itu sunnah yang sangat dianjurkan. Tujuannya menyempurnakan sholat kita. Caranya gimana sih? Gini aja. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah. Sengaja aku 2 rakaat sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur karena Allah. Gitu aja kok teman-teman. Nah sementara yang sunnah biasa itu 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Saya ulang, yang sunnah biasa 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu aja. Setelah subuh dan setelah asar tidak ada sholat sunnahnya. Setelah subuh dan setelah asar tidak ada sholat sunnahnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah paham ya. Nah jadi itu sunnah muakkad. Tujuannya apa? Tujuannya menyempurnakan sholat kita. Kalau teman-teman sholat di rumah masih boleh melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah itu. Masih boleh kok, nggak masalah. Menyempurnakan sholat kita. Ustazah, iya sebentar ya.
Ustazah, witir habis maghrib boleh nggak? Nggak boleh. Witir itu habis isya sampai azan subuh. Habis isya sampai azan subuh. Habis maghrib belum boleh lagi witir ya. Habis isya sampai azan subuh aja. Oke. Ustazah, 4 rakaat sebelum zuhur tanpa salam. Gini aja. Kalau 4 rakaat sebelum zuhur, dua aja. Dua aja. Sengaja aku sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah. Dua aja, lebih gampang ya. Ustazah, nah harus pakai iftitah enggak? Ya enggak. Iftitah itu cuma sunnah ya pada semua jenis sholat ya. Ustazah, kalau 2 rakaat aja sebelum zuhur boleh, nggak masalah ya. Ustazah, apakah benar orang yang punya anak lalu kemudian gugur nanti masuk surga? Lebih tepatnya gini, dalam hadis sahih ketika ada orang punya anak lalu kemudian anaknya itu gugur, maka di akhirat nanti anaknya ini akan memanggil ibunya dan meminta kepada Allah untuk orang tuanya dimasukkan ke surga bersamanya karena anak kecil belum ada dosa. Dia akan bicara kepada Allah, "Ya Allah, Engkau pisahkan kami di dunia, tapi bagaimana mungkin Engkau bisa pisahkan kami di hari akhirat?" So, teman-teman, akhirnya ini orang tua masuk ke dalam surga dengan syarat orang tuanya jangan lupa yang wajib, jangan lupa sholat, puasa, zakat yang wajib-wajib itu. Oke ya, Ustazah, oke. Amin ya Ustazah, kalau haid apakah boleh ngaji di Al-Quran? Lebih amannya di Quran yang ada semacam terjemahannya, lebih amannya lagi Quran yang ada di HP, lebih amannya lagi sekedar mengulang hafalan aja. Oke ya, Ustazah, sebentar ya. Sholat subuh jam 6 kalau kesiangan masih bisa nggak? Sholat subuh jam 6 kalau masih kesiangan tetaplah sholat subuh ya. Tapi teman-teman tetap lalai, tetap kena dosa. Segera mohon ampun dan bertaubat. Tapi sholat subuh itu tetap harus teman-teman kerjakan walaupun teman-teman bangunnya jam 6, jam 7 tetap harus sholat. Oke. Ustazah, kalau istihadah apakah harus mandi setiap sholat? Tentu tidak. Istihadah itu adalah haid yang lebih dari 15 hari. Ya, lebih dari 15 hari itu adalah istihadah. Istihadah yang lebih dari 15 hari, hari ke-15-nya mandi ya, teman-teman ya. Hari ke-15-nya mandi. Namanya mandi suci dari haid. Nanti hari ke-16, 17, 18 ya teman-teman boleh sholat seperti biasa ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, sholat seperti biasa. Tapi sholatnya orang yang istihadah tidak boleh terlalu jauh antara sholatnya dengan wudhunya. Jadi habis ngambil wudhu dia sholat, habis ngambil wudhu dia sholat ya. Ustazah, iya kalau kesiangan subuh masih bisakah qobliyah subuh? Tergantung. Seperti yang tadi aku jelaskan, selagi masih ada waktu subuhnya, maka dia masih boleh qobliyah subuh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, dia fokus ke sholat subuh aja ya teman-teman ya. Oke Ustazah, iya gimana caranya sholat kita ketinggalan rokaat di masjid? Ikuti aja imam dulu, nanti setelah imamnya salam kanan, salam kiri, baru kemudian kita berdiri dan kemudian melakukan yang namanya menambah bilangan rokaat kita. Kalau kita masuk di rokaat kedua, kita ikuti imam dulu, nanti tambah 1 rokaat lagi. Oke ya. Ustazah, saya amin ya, terima kasih ya. Ustazah, istihadah berarti setiap sholat ganti pembalut gitu ya? Oh iya dong, setiap sholat dia bersihkan saja, maaf izin dia cebok saja, lalu dia pakai lagi pembalutnya, lalu dia kemudian sholat dan tidak usah difikirkan kalau dia keluar darahnya saat sholat ya. Ustazah, kalau tahajud 11 rakaat, enggak, tahajud enggak ada 11. Tahajud itu kalau 11 rakaat berarti 8 rakaatnya tahajud, 3 rakaatnya witir. 8 rakaatnya tahajud, 3 rakaatnya witir ya. Ustazah, kalau kita mau sholat, apakah niat dalam hati atau disertai dengan takbir? Niat dan takbir setelahnya ya. Oke, Ustazah, saya mau potong rambut dan potongannya saya jual. Gimana?
Tidak ada dalil yang mengharamkan itu ya. Cuman hati-hati, takutnya itu dijadikan media sihir. Karena rambut itu adalah bisa dijadikan bukhul dalam sihir ya. Ustazah, bagusnya mana? Mengenang 1 tahun orang tua atau sedekah mukena ke masjid? Lebih oke sedekah mukena. Karena sedekah mukena itu status hukumnya amal jariah. Apa beda amal biasa dengan amal jariah? Amal biasa kita kasih sesuatu tapi untuk 1 orang. Kalau amal jariah kita kasih sesuatu tapi dipakai banyak orang. Saya ambil uang, saya kasih ke anak yatim. Itu adalah amal biasa. Dapat pahala tetapi terputus dan tetap saya mendapatkan doa dari anak yatim itu. Tapi kalau amal jariah adalah amal yang saya kasih dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Saya ambil Quran, saya taruh ke masjid, amal jariah. Saya ambil mukena, saya taruh ke masjid, amal jariah. Amal jariah itu adalah amal di mana kalau kita mendapatkan, kalau kita memberikan sesuatu, dia bisa dipakai oleh banyak orang dan akan ngalir kalau kita meninggal. Tahajud 4 rakaat boleh, kalau mau 2-2 aja ya. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku tahajud lagi 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, kalau qobliyah subuh tapi sudah masuk waktu sholat subuh masih bisa nggak? Masih bisa. Oke, sekali lagi teman-teman coba dengerin aku, ambil nafasnya, tahan 2 jam, setelah itu ikut malaikat Israel. Canda ya teman-teman ya. Qobliyah dan ba'diyah, aku pelan-pelan ya. Qobliyah dan ba'diyah bisa dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya. Oke, pelan-pelan nih. Masih ada waktu sholatnya. Misalnya nih, sholat isya kan jam 7.30 nih, pura-puranya nih. Lalu karena sesuatu hal, teman-teman sholatnya jam 9 malam nih. Oke, jam 9 malam nih gitu ya. Lalu kemudian teman-teman qobliyah isya dulu, lalu sholat isya, lalu ba'diyah isya. Boleh ya. Oke, yang sabar Zah, tenang aja. Aku cuma bercanda saja ya. Oke, atau misalnya azan subuhnya 4.30, kita baru sholat subuhnya jam 5. Masih ada waktu sholatnya, masih bisa mbak. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, lalu sholat subuh. Aman aja. Atau misalnya azan zuhurnya jam 12:10. Lalu kemudian kita itu melakukan sholat zuhurnya jam 1 siang. Boleh aja kita qobliyah zuhur 4 rakaat, lalu kemudian sholat zuhur, lalu kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kira-kira sudah paham? Aman ya teman-teman ya. Oke, sudah paham ya. Jadi lakukanlah di rumah. Karena apa tujuan rawatib itu, qobliyah dan ba'diyah itu tujuannya adalah menyempurnakan sholat kita. Mungkin saat sholat kita nggak khusyuk, mungkin saat sholat kita nggak semangat, mungkin saat sholat kita nggak ini gitu ya. Maka qobliyah dan ba'diyah itu yang akan menjadi qobliyah dan ba'diyah itu yang akan menjadi semacam penambalnya, penyempurnanya. Makanya kalau nggak khusyuk sholatnya, tambah dengan qobliyah dan ba'diyah ya. Ustazah siap ya. Qobliyah zuhur itu 4 rakaat 1 kali salam apa nggak apa-apa? Oke. Harusnya bagusnya 2-2 aja lah. 2 salam kanan, salam kiri, 2 lagi. Kayak gitu sih. Cuman kalau teman-teman mau 4 rakaat 1 kali salam ya. Maunya 4 rakaat 1 kali salam bisa. Tapi caranya susah. Misalnya teman-teman mau sholat duha 4 rakaat 1 kali salam ya. Atau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam ya. Atau mau sholat duha tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Boleh. Cuma caranya itu agak susah ya. Yang pertama kita ambil contoh sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal untuk membedakannya dari sholat fardu. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. So teman-teman semuanya ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau 2-2 aja lah ya. 2-2 aja, jauh lebih gampang ya. Ustazah, saya sholat malam tahajud dulu, baru saya sholat
Sholat apa tadi? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, aman ya. Ustazah Qobliyah. Oke, bagi teman-teman yang baru mampir, boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita boleh ngobrol santai di akun ini ya. Sholat witir 2 kali nggak boleh. Cuma boleh 1 kali. La witran fi ahadil lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau mau dikerjakan 2 kali boleh. Tapi 2 dan 1. 2 dan 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau puasa Daud pas hari Jumat sendiri nggak apa-apa. Yang penting sudah terbiasa sebelumnya. Udah terbiasa sebelumnya, maka kalau puasa Daudnya Jumat sendiri, Sabtu sendiri nggak apa-apa. Kalau udah terbiasa, itu sama dengan puasa setelah nisfu Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban, kalau udah terbiasa puasa sebelumnya, masih boleh puasa. Tapi kalau nggak terbiasa, udah nggak boleh ya. Ustazah, jelaskan rawatib. Oke, aku ulang lagi ya buat teman-teman yang baru mampir. Rawatib itu punya 2 anak. Itulah ibaratnya ya. Siapa anaknya? Yang pertama adalah Qobliyah. Yang kedua adalah Ba'diyah. Qobliyah dan Ba'diyah. Qobliyah dan Ba'diyah. Nah, yang hukumnya sunnah muakkad itu ada beberapa. Aku ulang lagi biar kita kerjakan. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, nah itu teman-teman kerjakan ya. Nah, jadi niatnya sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur karena Allah. Sengaja aku sholat sunnah sebelum subuh karena Allah. Kayak gitu aja kok. Oke. Asar nggak ada. Setelah asar, setelah maghrib, setelah asar, setelah subuh nggak ada. Tapi kalau sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya, sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya itu ada. Jadi status hukumnya cuma sunnah biasa saja. Oke. Sebelum asar ada, tapi sunnah biasa. Tidak sunnah yang sifatnya sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya. Ustazah, kalau qobliyah zuhur langsung 4 rakaat boleh, tapi nggak pakai tahiyat awal ya. Kalau cuman mau 2 rakaat boleh. Kalau mau 2-2, 4 rakaat juga boleh. Oke, Ustazah, iya saya sudah ambil wudhu, lalu buang angin. Ambil lagi nggak wudhunya? Kalau anginnya udah dibuang, ambil wudhu lagi. Batal dia ya. Angin jangan dibuang-buang, mubazir ya. Canda ya. Jadi kalau udah buang angin, ambil wudhu lagi. Tapi apakah harus cebok? Tidak, kecuali buang anginnya sambil mengeluarkan cairan ya. Oke, Ustazah, iya kalau mau sholat hajat, kalau mau kodo itu hanya bisa dilakukan kalau Mbak ingat jumlahnya ya. Ustazah, sholat sunat apa hukumnya? Haram bagi orang yang mengerjakannya. Maksudnya gimana Mbak Ain? Ustazah, bagaimana atasi was-was ketika ngambil wudhu? Pakai prinsip kaidah fikih. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Aku ulang, keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Oke, contoh. Misalnya pernah nggak ketika udah ngambil wudhu, pergi ke kamar, lalu ragu. Tadi aku udah baca niat wudhu nggak ya? Tadi aku udah basuh tangan nggak ya? Ragu-ragu, padahal udah sampai di kamar. Pernah rasain? Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ragu, tadi aku pakai tahiyat awal nggak ya? Aku pakai tahiyat awal nggak ya? Ragu. Maka asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Tapi kalau ragunya di tengah melakukan ibadah boleh diulang ya. Misalnya nih, kita ragunya saat berwudu.
ragu kita nih ya, tadi udah nggak niat nggak ya? Boleh diulang. Tapi kalau ragunya setelah melakukan ibadah, abaikan. Ustazah, iya, sholat wudhu itu apa dan gimana ya? Sholat wudhu itu sholat setelah kita ngambil wudhu. Bisa dilakukan siang dan malam, kecuali habis asar dan habis subuh. Nah, suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, Bilal, kenapa aku dengar terompahmu di surga? Bilal berkata, aku selalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat setiap setelah selesai berwudhu. Nah, ya kan? Jadi misalnya nih jam 2 siang, teman-teman bingung nih mau ngapain gitu ya. Maka teman-teman boleh berwudu dan mengambil wudu dan melakukan sholat sunat wudu. Sholat setiap teman-teman selesai melakukan wudu. Ya, maka saya sarankan kalau teman-teman mau lakukanlah sholat wudu, jagalah wudu 24 jam. Ya, habis wudu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Karena kalau kita jaga wudu 24 jam dan kita mati dalam keadaan berwudu, maka mati kita mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Oke. Nah, Ustazah, saya baru bisa ba'diyahnya aja, ndak apa-apa. Itu udah sebuah perkembangan ya. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, teman-teman tentang sholat sunnah ini, coba aja klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Nanti kita belajar di ceramah-ceramahnya aku, banyak menyampaikan tentang sholat sunnah, ya banyak menyampaikan tentang sholat sunnah itu harus diulang-ulang karena macam kita udah nambah ya teman-teman baru kita ya. Jadi kemarin nambah lagi 1 juta follower sehingga harus aku ulang untuk membantu teman-teman yang baru mampir di akun aku ya. Klik aja foto yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya dan kita ngobrol santai, ikuti ceramah-ceramahnya aku ya. Ustazah, sholat sunnah tahiyatul masjid berapa rakaat? 2 rakaat cukup kok, nggak jadi masalah ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, witir 3 rakaat dikerjakan sekaligus boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri. Rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Witir boleh, nggak ada masalah. Oke, aman ya. Ustazah, istihadah boleh berhubungan badan nggak? Kalau istihadah itu jangan teman-teman ya. Kenapa? Karena kita khawatir alasannya kesehatan, secara hukum kesehatan. Aku pengen teman-teman yang istihadah ini, istihadah atau keputihan ya, teman-teman coba selesaikan itu ikhtiar, usaha dengan minum madu akasia yang aku sematkan, yang sering aku spill itu. Kemarin aku macam punya teman lagi, satu fakta lagi yang dia istihadahnya sampai 2 bulan. Bayangkan berapa banyak darah yang keluar guys. Flek terus macam dia tidak pernah bersih gitu ya. Akhirnya minumlah madunya. Insya Allah keputihannya istihadahnya sembuh. Kenapa? Karena istihadah itu mengganggu sholat, keputihan itu mengganggu kita. Kalau keputihan, nah teman-teman harus cebok dulu sebelum teman-teman ambil wudunya. Harus cebok dulu sebelum teman-teman ambil wudu, ya kan? Kalau nggak keputihan nggak wajib cebok. Jadi diminum yang teman-teman macam keputihan, macam hipertensi, macam asam urat, asam lambung, ya, diabetes atau semacam istihadah, ikhtiar dengan madu akasia itu madu bagus. Asli, tidak masuk toko, dipanen langsung dikirim ke alamat teman-teman. Diminum aja madunya ya. Nah, Ustazah, darah tinggi itu akasia, darah tinggi akasia. Ustazah, kalau wudhu terus tangan kepegang suami, batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Aku ulang, Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke? Gitu ya. Kalau kram-kram, nah kalau kram-kram itu madu rambutan. Yang teman-teman saraf kejepit, pengapuran, kebas-kebas, bangun tidur badan sakit-sakit, mau sujud lututnya nggak bisa ditekuk, duduk antara 2 sujud nggak bisa ditekuk ya, itu minum madu rambutan. Nanti kedua madu itu kalau beli 2, pagi ini aku turunkan harganya. COD aja, sore nanti langsung kita kirim. Varises rambutan.
Madu itu udah ter-CO banyak guys ya, udah ratusan ton. Nah di akun kita bulan lalu ter-CO 30 ton lagi ya. Nah dibeli madunya 1 kilonya cuma 89.000 aja. Nanti beli 2 aku turunkan harganya ya. Oke, jam 9 nanti ya. Ustazah boleh nggak ziarah ke makam saat sedang haid? Ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau mau tunggu selesai haid dulu. Cara belinya ada di sini ya, udah di sini ya. Oke, teman-teman kita nanti mau kajian nih, aku spill madunya. Teman-teman tinggal COD aja. Nanti aku